Sobat Republika, kita main ke Tajikistan nih. Kan lalu parlemen di sana mereka mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan jilbab oleh kaum perempuannya. Padahal di sana ini 96% penduduknya adalah muslim. Ini ironis sekali bukan? Dan bukan cuma jilbab yang dilarang. Tahun 2013 mereka mengubarkan semua madrasah di negara tersebut. Tahun 2017 itu ada sekitar 1.600 masjid yang ditutup, diganti menjadi rumah-rumah teh dan jadi bioskop. Ulama-ulama juga ratusan yang sudah ditangkapi. Kemudian orang-orang yang pakai jenggot kayak gini nih, kalau di jalan ini dicukur paksa sama polisinya. Juga banyak sekali kebijakan-kebijakan anti-Islam yang diterapkan sejak saat itu. Ini ironis karena wilayah Tajikistan yang diliputi oleh Asia Tengah dulunya adalah pusat peradaban Islam. Banyak sekali ulama dari sana juga ilmuwan seperti Imam Bukhari, kemudian Ibnu Sina, kemudian Al-Khawarizmi, Al-Tusi juga dari sana semuanya. Nah ini kemudian apa yang membuat mereka seperti saat ini sekarang? Nah ceritanya pada abad ke-19, 1860-an, Kekaisaran Rusia itu menduduki wilayah tersebut. Nah awalnya mereka toleransi nih sama umat Islam. Tapi pada 1917 kemudian terjadi yang namanya revolusi Bolshevik. Kaum komunis kemudian berkuasa di wilayah itu dan mereka melakukan penindasan sama praktik-praktik agama Islam. Masjid-masjid ditutup, orang-orang nggak boleh sholat berjamaah, pelajaran-pelajaran agama dilarang. Nah akhirnya terjadi dekadensi. Orang Islam kehilangan akarnya sama sekali di Tajikistan. Pada 1980-an, Uni Soviet mereka melakukan kebijakan pelonggaran yang namanya Glasnost dan Perestroika. Nah saat itu kemudian ada kebangkitan, orang-orang Islam mulai belajar agama, mereka mulai pergi ke masjid. Tapi pada 1991, Uni Soviet bubar. Wilayah Asia Tengah kemudian pecah menjadi 5 negara yang bekas jajahan Soviet. Di antaranya ada Kazakhstan, ada Turkmenistan, Kirgistan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Perpecahan itu kemudian menyebabkan juga perebutan kekuasaan antara kaum komunis dan kaum Islam. Nah, Presiden Tajikistan sekarang yang namanya Emomali Rahmon adalah bagian dari kaum neokomunis tersebut. Dia beroposisi dengan orang-orang yang ingin Tajikistan menjadi negara yang lebih Islami. Nah, sebab itu kemudian Emomali Rahmon mereka melakukan kebijakan-kebijakan yang terkesan anti-Islam seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Tujuannya itu politik supaya dia bisa mempertahankan kekuasaan dan berhasil. Dia sudah berkuasa selama 30 tahun di Tajikistan sampai saat ini. Pemilu-pemilu dicurangi, kemudian keluarganya ditaruh di badan-badan negara, bahkan undang-undangnya diganti supaya anaknya Rustam bisa ikut pemilihan presiden walaupun usianya baru 30 tahun. Nah, pelajarannya memang kita harus bersyukur karena kita di Islam di Indonesia ini bisa menjalankan Islam yang secara lebih bebas daripada di Tajikistan. Kemudian pelajaran juga kita harus mewaspadai siapa orang-orang yang kita pilih sebagai pimpinan. Jangan-jangan luarnya aja Islam tapi dalamnya dia ingin menghalangi bagaimana umat Islam menjalankan agamanya mereka. Juga pesan untuk politikus-politikus di Tajikistan, ingat umat Islam itu satu tubuh. Saat kalian menyakiti umat-umat Islam di Tajikistan misalnya, kami di Indonesia akan juga merasa terluka. Demikian, saya Fitran Jamzami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.